Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama kembali di acara SBT, Sahur Bersama Tokoh, yang mudah-mudahan mempersuasi dan memotivasi kita semua. Untuk kali ini yang akan hadir adalah Ibu Oni Firianti Hamidi. Beliau adalah Ketua dari Maimunah Center yang sudah hadir bersama-sama kita di sini untuk sahur bersama tokoh. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Oni atas kesediaannya hadir di sahur bersama tokoh, karena terus terang banyak sekali yang ingin kami ketahui sebagai ketua dari Maimunah Center tuh. Pengen tahu banget deh, Maimunah Center tuh apa sih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pemirsa. Jadi ini adalah dari hadis Mbak Nuning, hadis dari Ibnu Majah. Ya, saya bacakan di sini ya. Oke. Dari Maimunah, mantan budak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata bahwa, wahai Rasulullah, berilah kami fatwa berkenaan dengan Baitul Maqdis. Kemudian beliau bersabda, ia adalah bumi al-masyar dan al-mansyar, tempat dikumpulkannya manusia pada hari kiamat. Datangi dan sholatlah kalian di sana, sebab sholat di dalamnya seperti sholat 1000 kali di tempat lainnya. Kemudian aku bertanya, bagaimana pendapat Tuan jika saya tidak bisa ke sana? Ya. Beliau menjawab, memberi minyak dengannya lampu bisa dinyalakan di dalamnya. Barang siapa melakukan itu maka ia seperti telah mendatanginya. Jadi kalau zaman dulu mungkin zaman Rasulullah SAW itu dengan minyak ya Mbak Nuning. Tapi mungkin kalau dengan zaman sekarang mungkin minyak itu diartikan dengan donasi ya. Bisa memberikan donasi walaupun kita jauh dari Baitul Maqdis. Jadi itulah kenapa itu kita namakan Maimunah, itu intinya. Iya, itu. Jadi kalau boleh dibilang apa ya, sayap wanita? Bukan ya, tapi divisi perempuan ya. Divisi perempuan. Oke. Kalau alasan daripada Maimunah Center ini memilih Gaza nih sebagai lokasi pembangunan rumah sakit ibu dan anak. Karena Maimunah Center sendiri merupakan NGO ya dari khusus untuk perempuan dan anak-anak di Gaza, khususnya di Palestina. Kebetulan yang qadarullah sekarang yang lagi bergejolak di Gaza. Itulah sebabnya kok pilih Gaza gitu. Pilih ya? Gaza. Oke. Ya. Memang spesialisnya di Palestina. Tapi karena ini sahur, ngomong-ngomong tadi udah sahur apa? Sahurnya yang buah gitu aja Mbak Nuning. Sehat ya? Sehat. Oke, kita lanjut kembali tentang pembangunan rumah sakit ibu dan anak ini. Mbak Oni, bagaimana untuk bisa mengatasi krisis kesehatan yang dialami oleh ibu dan anak yang ada di Gaza? Oke, jadi kita itu mungkin lihat di media ya, media sosial, di sosmed, bahwa 70% itu yang kena korban perangnya itu ya di sini adalah perempuan dan anak-anak. Nah, oleh karena itu kita insya Allah ingin membuat rumah sakit ibu dan anak di Gaza. Gitu. Jadi mungkin langkah konkret kita untuk membantu perempuan dan anak-anak di sana. Dengan tersedianya rumah sakit ibu dan anak, maka itu insya Allah akan bisa membantu banget. Terus ngomong-ngomong, apa nih tantangan terbesarnya yang dihadapi ketika pembangunan rumah sakit ibu anak ini, padahal suasananya di tengah blokade, konflik Gaza, gimana tuh? Ya, tantangan terbesarnya mengumpulkan dana ya, pastinya Mbak Nuni. mengumpulkan dana ya, mudah-mudahan dengan adanya TV Rasil ini ya Mbak Nuni, pemirsa di sini bisa mendengarkan, bisa memberikan donasi gitu, membantu. Mungkin nanti kita kirimkan nomor rekeningnya mungkin Mbak Nuni ya, untuk dapat membantu meringankan korban perang di Gaza, khususnya perempuan dan anak-anak, karena
melahirkan itu kan nggak bisa ditunda ya Mbak Nuning. Jadi kalau sudah 5 bulan tinggal 2 bulan, 3 4 bulan, 4 lagi. bulan lagi. Iya gitu, nggak bisa ditunda dan itu urgent sekali gitu kan. Dan sementara rumah sakit udah pada hancur ya, khususnya untuk perempuan dan anak-anak sekarang mereka itu kan melanjutkan peradaban di sana ya. Menurut saya itu yang harus dilindungi ya gitu, dipertahankan mereka untuk hidup ke depannya gitu. Mari kita bisa membantu mewujudkan peradaban penghafal Quran, Mbak Nuning. Masya Allah. Ya. Jadi harus segera memang harus ya kalau urusannya terkait dengan ibu hamil, apalagi anak-anak. Iya, betul. Oke. Kalau yang diharapkan nih dari masyarakat internasional untuk pembangunan rumah sakit ibu anak ini gimana? Kalau untuk kita sih alhamdulillah ya Mbak Nuning, kita sudah dapat backup yang luar biasa Masya Allah dari Kementerian Luar Negeri Kemenlu ya. Mereka mensupport kita luar biasa dan kita ada kemarin tuh sempat kita tanggal 14 Maret melakukan press conference di Kemenlu dan mendapat tanggapan positif ya dari banyak para pendengar dan para wartawan di sana ya, banyak antusias mereka ya untuk membackup, untuk membantu terwujudnya rumah sakit ibu dan anak ini di Gaza. Mudah-mudahan masyarakat yang lainnya pun baik di dalam negeri atau internasional juga tergerak hatinya untuk membantu ya. Mungkin Mbak Nuning, masyarakat Indonesia yang di luar negeri bisa membantu juga gitu. Betul. Ini kan program wakaf buat masyarakat Indonesia. Gitu. Keren banget, insya Allah ada kemudahan yang Allah berikan, amin. terwujudnya rumah sakit ibu dan anak di Gaza ini yang akan menjadikan kemudahan-kemudahan bisa dilaksanakan dalam kondisi tertentu itu. Terus bagaimana rencana pengoperasian dari rumah sakit ibu dan anak ini yang berkontribusi terhadap pemulihan kesehatan masyarakat Gaza? Bukan hanya untuk ibu dan anak berarti ya, di dalam jangka panjang. Oke, jadi kita pertama untuk saat ini ya Mbak Nuning, kita tahap pertama ini kita untuk konstruksinya dulu, konstruksi pembuatan rumah sakitnya dulu. Jadi nanti untuk tahap selanjutnya mungkin kita akan koordinasi lagi gitu loh. Itu untuk tahap pertama ini dulu yang kita lakukan gitu, pembangunan rumah sakit dulu. Iya. Jadi tahap bertahap sampai ya. Mudah-mudahan di ujung nanti amin. semua yang direncanakan dan diharapkan bisa terwujud ya. Kemudian kembali ke Maisi ya, sejauh mana bekerja sama dengan organisasi lain untuk bisa mewujudkan proyek ini? Oke. Terima kasih Mbak Nuning. Alhamdulillah lembaga-lembaga di pemerintahan banyak mendukung kami ya, yaitu salah satunya di BKSAP DPR, kemudian Kemenlu sendiri alhamdulillah sudah membantu kami sangat banyak ya alhamdulillah. Kemudian ada namanya Badan Kontak Majelis Taklim. Itu Majelis Taklim ibu-ibu Mbak Nuning. Itu di seluruh Indonesia. Masya Allah mereka sudah banyak membantu kami juga. Kemudian MUI dan Basnas gitu, alhamdulillah sudah banyak membantu kami. Kami mohon dukungan dari rakyat Indonesia untuk dapat mendukung kami dengan adanya tanah wakaf ini ya dari masyarakat Indonesia. Amin. Allahumma amin. Jadi di samping Kemenlu ada beberapa lagi yang ikut membantu ya. Terus ngomong-ngomong soal harapan Mbak Oni ini, terkait dengan dampak jangka panjangnya bagi rumah sakit ibu dan anak ini, bagi warga Gaza, bukan hanya untuk yang hamil dan anak-anak. Harapannya dapat membantu khususnya perempuan dan anak-anak di Gaza, membantu peradaban manusia di Gaza khususnya untuk anak-anak penghafal Quran dan untuk anak-anak yang banyak yang meninggal ayahnya ya, anak-anak yatim, untuk membantu mereka dapat mewujudkan ketenangan dan keamanan, kenyamanan baik dari sisi kesehatan maupun dari kemanusiaan.
insya Allah. Masya Allah, mulia banget. Terus di dalam kondisi Gaza yang seperti ini nih, kan sulit sekali ya. Jenis bantuan yang paling banget mendesak yang dibutuhkan oleh ibu dan anak itu bisa digambarkan? Yang mendesak sih kalau untuk ibu dan anak atau rumah sakit nih Mbak Nuni maksudnya? Rumah sakit ibu rumah dan sakit anak. Ya. Ya kita butuh dana sih, donasi ya, agar ini dapat terrealisasi. Minimum kita dapat segera groundbreaking dan kemudian kita segera membangun rumah sakit ini. Gitu, jadi donasi bisa dikirimkan ke, nah nanti kami akan sebutkan ya. Nah pertanyaan berikutnya, kalau program pendampingan atau pelatihan bagi tenaga medis lokal di dalam operasional rumah sakit ibu dan anak ini ada nggak? Untuk saat ini belum ya Mbak Nuning. Kita masih fokus ke konstruksi pembangunan rumah sakit gitu agar segera tercapai gitu. Untuk itu sih belum Mbak Nuning. Nanti insya Allah kalau rumah sakitnya sudah berdiri. Betul. Terkait dengan solidaritas internasional nih terhadap penderitaan rakyat Palestina dengan proyek rumah sakit ibu dan anak ini, seperti apa tuh? Bagaimana solidaritas internasional terhadap penderitaan rakyat di sana? Ya, kita bisa lihat ya dari seluruhnya, insya Allah ya, ini selama ini kita udah lihat di media, di medsos gitu ya, bahwa banyak banget yang mendukung ya, khususnya Palestina ya, banyak sekali yang mendukung. Kita berharap ini semua tetap bertahan dan kita bisa membantu rakyat Palestina dari masalah ini. Itu aja sih. Kembali ke kalau ada di antara yang sedang menyimak acara ini dan ingin membantu donasi, tadi rekeningnya akan kita sebutkan kan? Ada berapa bang? Ada 3 Mbak Nuni. Baru 3 ya, karena kita grand launching itu baru di November 2024, jadi baru 5 bulan. Nomor rekeningnya ini di BSI ada di 726 11 48 735. Itu BSI. Terus kemudian di BRI Mbak Nuning di 03840 1001 848 304. Kemudian di Bank Mega Syariah. Oh, ada juga Bank Mega Syariah. Ada alhamdulillah Mbak Nuning di 10000-nya 3 kali 337979. Ya, itulah kalau Anda ingin turut berdonasi, 3 nomor rekening bank tadi sudah disebutkan. Kalau ada yang merasa, aduh ada yang ketinggalan, nanti di penghujung kami akan ulang sekali lagi. Terima kasih Mbak. Baik Ikhwan Akhwat, untuk acara sahur bersama tokoh ini nanti akan kami lanjutkan kembali setelah jeda berikut. Terima kasih masih bersama Rasil untuk Islam yang satu di acara Sahur Bersama Tokoh yang hari ini menghadirkan Mbak Oni Firyanti Hamidi. Beliau adalah ketua dari Maimunah Center yang bicara soal rumah sakit ibu dan anak di Gaza. Kita lanjut kembali ngomong-ngomong soal hal-hal yang terkait dengan informasi itu kan biasanya zaman sekarang tuh nggak jauh dari sosmed kan. Iya. Semua pasti akan bisa, siapa tahu ada yang pengen follow dan segala macam. Nah itu sosmednya seperti apa? Nah ini kami minta bantuan nih teman-teman pemirsa. Jari ini nih Mbak Nuning bisa dijadikan untuk menyelamatkan kita di akhirat insya Allah. Karena hanya dengan mencet-mencet. Nah dengan mencet itu juga untuk perjuangan kan, ya perjuangan untuk mencet ke namanya kita itu IG-nya Instagram kita namanya Maimunah Center Indonesia. Itu di situ atau di Facebook Maimunah Center Indonesia. Jadi di follow ya dan di share gitu, nanti di sana bisa pemirsa jamaah pemirsa TV
Rasil, itu bisa memfollow sosmed kami, Instagram maupun Facebooknya. Karena dengan bertambah banyaknya follower kita, itu juga membantu mensiarkan mengenai Palestina. Gitu. Dan kegiatan yang dilakukan di sana. Jadi sekali lagi ada FB, ada IG, Maimunah Center Indonesia. Catat ya, bisa ikutan gitu. Oke. Kemudian ngomong-ngomong soal fasilitas nih di rumah sakit ibu dan anak itu, apa saja kah gerangan? Nah, saya nggak bisa detail ya, Mbak, karena ini udah ada insinyurnya yang buat ya. Mungkin saya secara garis besar saja. Rumah sakit ibu dan anak itu dibangun dengan 100 beds gitu ya, 4 lantai dan basement. Kemudian ada ruang HCU, ada ruang NICU, ada ruang rawat inap, rawat jalan ya, klinik rawat jalan gitu ya, rawat inap gitu. Ada ruang dokter gitu. Karena kita dapat tanah wakaf itu ya, dapat izinnya, alhamdulillah sudah dapat izinnya, Mbak Nuning, dari Menteri Kesehatan di sana di Gaza, itu luasnya itu 5.000 meter wakafnya. Jadi dengan adanya luas 5.000 meter, bangunannya juga mereka menginginkannya optimal, makanya minta 100 beds gitu dari permintaan dari mereka. Alhamdulillah. Jadi luasnya itu kalau dari 4 lantai itu dan berikut basement itu sekitar 10.310 meter persegi. Dengan luas tanahnya 5.000 meter. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa terwujud dengan dimudahkan Allah, bukan hanya pembangunannya tapi juga peralatannya. Amin. Dan dukungan dari siapapun dari masyarakat Indonesia. Betul. Oke, nanti mungkin lanjut dengan pertanyaan rumah sakit ibu dan anak, tapi dengan kesibukan ini Mbak Oni, ngomong-ngomong aktivitas lainnya ada nggak sih? Jadi ini kan NGO ya Mbak Nuning. Kalau untuk aktivitas lainnya, alhamdulillah saya punya usaha di bidang event organizer. Gitu. Oke, jadi kegiatan di samping ngurusin Maimunah Center tadi punya IO. Ngomong-ngomong, Maimunah Center ini berdirinya kapan sih? Tahun 2019. Jadi sudah 5 tahun, Mbak. Pas COVID nih. Pas udah 6 tahun ya, hampir 6 tahun ya. Pas COVID 2019. Jadi sudah berapa tahun tuh? 6 tahun. Ngomong-ngomong, bisa yakin bahwa ini akan jalan terus dan segala macamnya tuh gimana? Ya insya Allah kita sebagai umat Islam harus yakin ya. Jadi nggak boleh pesimis, nggak boleh putus asa gitu. Jadi insya Allah akan terwujud, insya Allah, atas dukungan rakyat Indonesia dan atas izin Allah tentunya. Iya, dan dukungan semua yang sedang menyimak sahur bersama tokoh kali ini. Ya, jadi ikhwan akhwat, kalau seandainya keyakinan untuk mendirikan Maimunah Center ini benar-benar bisa terwujud, yang jelas lagi perlu dana nih. Nah, target yang harus dikumpulkan sampai angka berapa sih Mbak Oni? Oke, itu dengan 4 lantai bangunan ya, seluas 10.310 meter, itu targetnya ya Mbak Nuning 402 miliar. 402? Iya. Oke. Udah berikut alat-alat semua. Itu yang sangat diperlukan. 402 miliar itu tergantung sih. Ada yang bilang insya Allah mudah, ada yang bilang perjuangan cukup lama, tapi kapan mau dibangunnya itu setelah ini terkumpul atau mipil? Jadi kita tahap pertama ini bangun konstruksi dulu. Yang penting itu konstruksi Mbak Nuning. Jadi kalau orang nanya, kan nanti kapan nih gencatan senjatanya atau bagaimana gitu. Kita nggak nunggu gencatan senjata, tapi dari sekarang kita mengumpulkan dananya. Kalau nunggu gencatan senjata kita baru ngumpulin donasi, kapan kita bangunnya gitu. Jadi dari sekarang kita tetap mengumpulkan dana. Padahal kapan berhentinya gencatan senjata nggak jelas. Iya, dari sekarang kita tetap mengumpulkan dana. In case nih sudah terkumpul dana, sudah terbangun, dibom lagi itu gimana? Ya insya Allah ya kita buat lagi ya, nggak patah semangat ya gitu. Tapi insya Allah pahalanya abadi, Mbak Nuning.
Sudah dicatat oleh Allah, insya Allah. Jadi andai kata bom pun datang lagi, Allah akan mempermudah urusan kita. Amin, amin, amin. Karena ini untuk kemanusiaan ya, yang betul-betul sangat diperlukan, insya Allah juga akan dipermudah ya. Amin, amin. Ngomong-ngomong soal slogan nih, kan itu memperkuat kita kan. Slogannya Maimunah Center apa? Slogannya nggak ada slogan sih, Al-Aqsa Hakuna ya. Tapi saya punya keyakinan dalam diri saya gitu, bukan mewakili Maimunah Center ya, tapi keyakinannya surat Yasin ya, ayat terakhir ya, kun fayakun, insya Allah. Luar biasa sekali. Kita dukung dengan doa ya, Ikhwan Akhwat, bagaimana Mbak Oni sebagai ketua dari Maimunah Center ini mampu mewujudkan sesuatu yang menjadi kerinduan kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Kayaknya ada yang nanya deh, mana tadi nomornya? Ya, oke, diulang. Coba ada pennya masih siap. Nomor rekening tempat kita menyalurkan donasi untuk Rumah Sakit Ibu Anak di Gaza. BSI itu di 7261148735. Betul? Ya. Oke. Kemudian yang bank lainnya BRI itu di 038401018488304. Ada satu lagi banknya yaitu Bank Mega Syariah di 1000 nolnya 3 kali 337979. Sekali lagi 1000337979. Mudah-mudahan ya Mbak Oni. Amin. Ini segera bertambah angkanya. Amin. Setelah diinformasikan di sahur bersama tokoh ini. Sementara untuk Anda yang punya FB dan IG bisa ikut berperan serta untuk menyebarluaskan segala sesuatu yang dilakukan Maimunah Center Saya Indonesia. Punya ini Mbak Nuning, punya 2D 1S. 2D apakah itu? 1S. 1 doa untuk Palestina. Kedua donasi. Yang ketiga share. 2D 1S. Doa, donasi, dan share. Keren banget. 2D 1S. Jadi saya juga mau menjelaskan sedikit bahwa pemirsa mungkin nanya, ini sudah ada izinnya belum? Sudah ada Mbak Nuning. Izinnya alhamdulillah di Gaza City letaknya. Jadi di Gaza City, bukan utara atau selatan, tapi kita di Gaza City. Luasnya 5.000 meter. Izinnya itu sudah ada Mbak Nuning di tahun 2024. Pertengahan 2024, dan grand launchingnya kita lakukan di November 2024. Alhamdulillah, jadi sudah hampir 5 bulan ini berjalan Mbak Nuning. Jadi mudah-mudahan ini dapat terrealisasi segera, dan butuh dana yang sangat besar. Bagi Allah sih kecil mungkin ya Mbak Nuning. 402 miliar bukan sesuatu untuk yang dimudahkan Allah. Mudah-mudahan tergerak semuanya, bukan banyak bantuan dari dalam negeri, tapi dari orang teman-teman sahabat-sahabat Indonesia kita yang ada di luar. Betul. Yang juga bisa menyimak acara ini, tergerak untuk mewujudkan, membantu 402 miliarnya tadi ya. Amin, amin. Kalau dengar cerita Mbak Oni masih sibuk dengan ini dan itu keluarga mendukung 100%. Alhamdulillah mendukung Mbak Nuning. Alhamdulillah. Kesibukan ibunya yang luar biasa. Ada sesuatu yang mau disampaikan sebagai closing statement dari bahasan kita pada saat ini, di mana Rumah Sakit Ibu dan Anak Indonesia di Gaza adalah menjadi bagian yang insya Allah akan terwujud. Mungkin menghimbau untuk masyarakat Indonesia gitu, dari sisi kemanusiaan, bahwa yang kena dampaknya itu korbannya adalah anak-anak dan perempuan. Jadi mari kita bantu memberikan dana sedikit demi sedikit untuk membantu meringankan saudara-saudara kita yang ada di Gaza khususnya. Karena mereka sangat membutuhkan dana tersebut, walaupun sedikit, tapi insya Allah dapat dicatat oleh malaikat
dan mendapatkan pahala yang abadi insya Allah di sana. Gitu aja. Mudah-mudahan kita amini dengan kemungkinan, harapan, dan juga doa kita bersama-sama yang menggema, mengangkasa, mengetuk keagungan pintu ars Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa terwujud, karena apapun yang sedang dan akan diupayakan untuk hadir untuk rakyat Palestina adalah sesuatu yang menjadi kerinduan kita bersama. Dari 2D 1S yang disampaikan oleh Mbak Oni tadi, yaitu doa, kemudian donasi dan juga share. Mudah-mudahan bisa kita bantu. Mbak Oni, terima kasih banyak ya. Sama-sama Mbak Nuni. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.